Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, materi berikutnya adalah Yesus naik ke surga. Sebelum 4 abad pertama tak terdapat suatu bekas bahwa gereja merayakan suatu hari peringatan, kenaikan. Namun dalam pengajaran rasul-rasul kebangkitan Yesus dengan pengangkatannya di sebelah kanan Bapa dipandang sebagai satu dan diajar sekaligus Santo Petrus di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 32 sampai 33. Menyaksikan semuanya itu, Yesus telah dibangkitkan Allah. Ia duduk di sebelah kanan Bapa dan menurunkan Roh Kudus yang telah diterimanya dari Bapa. Jadi mungkin harus dipahami itu tentang Kisah Para Rasul bab 2 ayat 32 sampai 33. Menyaksikan semuanya itu, Yesus telah dibangkitkan Allah. Siapa yang membangkitkan Yesus? Allah. Ia duduk di sebelah kanan Bapa. Posisi kanan itu menentukan kedudukan yang sama dengan Bapa. Jadi jangan sampai diperdebatkan terus-menerus. Ya, ini adalah kesaksian Santo Petrus, rasul yang dipilih Allah dan dilepaskan dari pikiran-pikiran iblis. Nyala kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah. Karena iblis suka mengarang-arang cerita, sang pendusta, yang membuat Hawa dan Adam berbuat dosa. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, jangan kita lalu tidak waspada, tidak berjaga-jaga. Dunia, hawa nafsu, dan iblis itu adalah 3 hal yang mengkombinasikan manusia berdosa. Tetapi oknum yang paling celaka adalah iblis, Satan, penantang, sang pendusta, diabolos, macam-macam namanya, ya. Dan itu membuat diri kita sering terpancing. Karena memang penantang itu adalah sombong. Malaikat yang jatuh itu sombong karena ingin menyamai Allah. Ya. Dan ini adalah suatu hal yang harus dipahami. Jadi jangan kita lalu sebagai orang Kristen, lalu kita tidak waspada terhadap godaan iblis ini. Ya. Makin tinggi kita beriman, makin tinggi iblisnya. Ya. Makin rendah kita beriman, ya iblisnya pun juga biasa-biasa saja. Apa kata Yesus? Kalau orang dilepaskan iblis, iblis itu akan mengembara ke padang gurun dan mencari kawanannya. Ya kan, orang itu sudah bebas murni. Tetapi setelah itu iblis itu akan mencari 7 iblis lagi untuk merasuki orang itu, supaya orang itu lebih parah keadaannya. Jadi jangan ketika sudah dibaptis, percaya Yesus, datang ke gereja, datang misa, datang bimbingan rohani hanya untuk makan dan perut. Nah ini penting, karena banyak di antara kita datang ke tempat ini hanya untuk kenikmatan sesaat. Nah ini penting untuk dipahami. Ya. Setelah menjadi Kristen, maunya dapat kekayaan, maunya dapat sukacita, kebahagiaan, tanpa mau mewartakan. Maunya kenikmatan, maunya kebahagiaan, tapi tidak mau menderita, tidak mau melayani. Kegiatan seperti ini sepi. Karena apa? Tidak ada makanannya, tidak ada upahnya. Ya kan, hanya dengar orang ceramah. Kita mau tuh harus dapat langsung. Berilah kami rezeki pada hari ini Tuhan. Itu namanya nguji Tuhan. Padahal Tuhan tahu rezeki itu diberikan kepada kita karena karunia. Karunia Kristus Yesus. Kita datang di tempat ini hanya untuk absensi. Hanya dapat perintah. Bukan untuk dibina, dibimbing, dipimpin. Ngapainlah dengar orang ceramah, tak guna, tidak menolong kita. Ya, ingat perkataan penjahat di sebelah kanan tuh. Ya, Yesus, ingatlah aku jika engkau masuk ke rumah Bapamu. Pada hari ini engkau akan masuk ke rumah Bapakku. Selesai. Jadi kebanyakan kita itu membiarkan firman Tuhan itu berlalu dari hadapan kita. Dan kita menganggap sesuatu yang hura-hura, pesta pora, sukacita itu adalah suatu kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah sukacita bersama Yesus Kristus.
Dan makanya ya Amsal katakan, didiklah orang muda agar bertindak bijaksana. Nah, sekarang sudah kita berumur dewasa. Didiklah orang dewasa agar bertindak bijaksana. Jadi tidak perlu lagi berdoa itu perlu diumumkan. Di dalam kamar perlu dipaksa membaca firman Tuhan. Ya kan? Berbuat baik itu harus karena orang berbuat baik. Melayani karena diperintah. Ya kan? Yang pandai membaca, ya, tidak mau membaca. Yang pandai bermain musik, tidak mau bermain musik. Yang pandai mazmur, tidak mau bermazmur. Nah, itu kebanyakan di antara kita menyembunyikan talenta kita di dalam tanah. Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kenaikan Yesus ke surga itu bukan meninggalkan kita, tetapi memberi kita makna bahwa Yesus naik ke surga itu, bahwa Yesus ya kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Posisi yang sama, karena tidak mungkin malaikat duduk di sebelah kanan Allah, apalagi manusia. Kita ingat dulu, ya, anak-anak guru Boanerges, Yakobus dan Yohanes, ketika mamanya Salome, dia bilang minta apa? Ya, dia minta, ya, Yesus, kalau engkau berada di surga, ya, biarlah anakku ini duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri kamu. Oh, posisi itu akan diberikan kepada, ya kan, orang-orang yang mau menderita dan mencintai aku secara total. Dan itu adalah hak kuasa Allah Bapa di surga. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, Yesus naik ke surga merupakan suatu hal yang harus dirayakan, dan itu memang adalah hari raya. Ya. Setelah 40 hari, hari kebangkitan, Yesus naik ke surga, itu dirayakan. Makanya di Indonesia tuh tanggalnya merah kan, Yesus naik ke surga. Karena kalau hari raya Pentakosta itu pasti jatuh hari Minggu. Hari berdirinya gereja. Itu hari raya Pentakosta. Ya. Jadi Santo Petrus ini memberikan kesaksian yang luar biasa. Dalam Injil Santo Yohanes, kematian Yesus disalib dipandang sebagai pengangkatan, kenaikan ke surga. Jadi dalam Injil Yohanes, kalau kita baca dengan teliti, bahwa kematian Yesus disalib dipandang sebagai pengangkatan, ya, wisuda. Ya, kalau tidak tahu wisuda mungkin, ya, yaitu kenaikan ke surga. Jadi pengangkatan itu lebih daripada wisuda. Jadi sebagai orang Kristen, ya, sebagai orang Katolik, kenaikan ke surga, ya, itu harus melalui jalan salib, penderitaan. Maka kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, in hoc signo vinces, dengan tanda salib, ya, kita pasti menang. Putra manusia ini harus diangkat sebagaimana Musa dahulu mengangkat ular di padang gurun, supaya tiap-tiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ya. Bab 3 ayat 14. Jadi ini pralambang yang berbeda kontekstualisasinya, tetapi disejajarkan. Ya. Kita ingat Musa melakukan apa di padang gurun? Ya. Dia mengangkat ular di padang gurun. Ular itu kan lambangnya iblis. Hati-hati. Ular itu adalah simbol kecerdikan. Dan ular itu dipakai di dunia kesehatan. Karena ular itu pada awalnya baik adanya. Ya, ular itu kan lambang kesehatan. Jadi kalau kita minum obat sesuai dosis menyembuhkan. Lewat dosis bisa mematikan. Jadi makanya jangan memberikan obat itu yang tidak tahu dosisnya. Karena setiap manusia itu berbeda dosis-dosis untuk kesembuhannya. Nah, dan sesudah doanya kepada Bapa, Bapa muliakanlah namamu. Ya. Kita bisa lihat di bab 12 ayat 28. Maka Yesus bersabda tentang keadilan. Sesudah aku diangkat dari bumi ini, aku akan menarik semua orang kepadaku. Bab 12 ayat 32. Nah, di situ apa yang disampaikan Yesus dalam Injil Yohanes ini ingin mengatakan bahwa, ya,
Dia akan menarik semua orang melalui wafat, kebangkitan, dan naik ke surga. Demikian Yesus juga melihat kemuliaannya serentak dengan kematiannya. Pengangkatan pada salib adalah pengangkatan kepada kemuliaan. Sesudah kamu mengangkat Putra Manusia, maka kamu akan mengetahui bahwa Aku ada dan bahwa Aku tak melakukan suatu apapun dari diriku sendiri. Bab 8 ayat 28. Jadi Yesus tidak melakukan sesuatu itu dari dirinya sendiri, tetapi karena kehendak Bapa di surga. Juga di kitab Wahyu, kenaikan dan kebangkitan dilihat sebagai satu. Jadi, ya, kenaikan dan kebangkitan itu dilihat sebagai satu. Maka gereja itu satu, kudus, katolik, dan apostolik. Satu, karena kenaikan dan kebangkitan itu adalah satu karunia yang berasal dari Allah yang Esa. Kehendak Allah. Kudus. Ya, kudus itu artinya jalan kekudusan itu harus ditempuh, menguduskan orang-orang yang masuk ke dalamnya, menyucikan. Ya, Katolik universal untuk semua orang, baik yang bersunat maupun yang tidak bersunat. Jadi semua orang berhak, ya, karena Yesus Kristus yang menariknya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian, ya, jelas di kitab Wahyu, ya, kenaikan dan kebangkitan dilihat sebagai satu, ya. Jadi tidak usah heran bahwa abad-abad pertama itu, ya, merayakan pada satu hari kematian, kebangkitan dan pengangkatan Yesus, itulah Paskah. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi kalau gereja perdana itu jangan heran di abad-abad pertama itu, perayaan Paskah itu satu kesatuan, kematian, kebangkitan, dan pengangkatan Yesus itu. Di permulaan umat gereja merayakan kebangkitan Yesus pada tiap-tiap hari Minggu. Belum terdapat suatu perayaan Paskah yang tertutup tiap-tiap tahun. Atau belum terdapat suatu perayaan Paskah yang tertentu tiap-tiap tahun. Jadi kalau dulu itu di gereja perdana itu, ya, perayaan Paskah itu dirayakan tiap-tiap hari Minggu. Hari Minggu adalah hari raya Paskah. Kemuliaan tentu dengan mengambil contoh dari adat orang Yahudi. Dipilih suatu hari Minggu yang tertentu tiap-tiap tahun untuk merayakan Paskah itu atas cara istimewa. Paskah itu merayakan misteri penyelamatan Kristus seluruhnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, di permulaan umat gereja merayakan kebangkitan Yesus pada tiap-tiap hari Minggu. Belum terdapat suatu perayaan Paskah yang tertentu tiap-tiap tahun. Ini saya ulangi lagi, ya. Hari Minggu adalah hari raya Paskah. Lalu kemuliaan tentu dengan mengambil contoh dari adat orang Yahudi. Dipilih suatu hari Minggu yang tertentu tiap-tiap tahun untuk merayakan Paskah itu atas cara istimewa. Paskah itu merayakan misteri penyelamatan Kristus seluruhnya. Kematian, kebangkitan, kenaikan, turunnya Roh Kudus. Mulai abad yang kedua, perayaan Paskah itu mulai diperpanjang selama 50 hari. Nah, itu sejarahnya, ya. Jadi mulai abad kedua, perayaan Paskah itu mulai diperpanjang selama 50 hari. Perayaan yang diperpanjang itu disebut Pentakosta, artinya 50. Jadi Pentakosta itu artinya 50. Apa yang sekarang kita sebut masa Paskah, dulu disebut Pentakosta. Baru kemudian lagi nama Pentakosta dilekatkan kepada hari yang ke-50 saja, tetapi yang dirayakan pada hari yang ke-50 itu ialah kenaikan Yesus. Demikian mulai abad yang keempat. Nah, jadi nanti akan, ya, dimulai pada abad keempat, ya. Nah, suatu perayaan hari penutup Pentakosta di Yerusalem di abad yang keempat dilukiskan oleh Eusebius, ya. Seperti pada tiap-tiap hari Minggu, maka hari itu juga dirayakan kebangkitan Kristus. Pagi diingatkan juga turunnya Roh Kudus, dan sore mereka pergi ke Bukit Zaitun untuk memperingati kenaikan. Yang penting bagi kita juga ialah oleh umat pertama perayaannya
tidak dimaksudkan sebagai peringatan akan urutan waktu historis. Kebangkitan Yesus adalah juga suatu fakta yang telah terjadi dalam sejarah. Tetapi dalam perayaan terutama teringat akan aspek yang tinggal tetap. Regnat a ligno Deus. Ya. Allah memerintah dari kayu salib sekarang, waktu kita merayakannya. Beberapa abad kemudian hari raya kenaikan diperingati pada hari yang ke-40 sesudah perayaan hari Paskah. Tentu atas dasar ucapan Lukas di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 3, bahwa sesudah penderitaannya selama 40 hari, ia tampak kepada mereka itu, bersabda dengan mereka tentang pemerintahan Allah. Dan dengan banyak tanda yang dibuktikannya bahwa ia hidup. Dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 4-11 melukiskan dengan lebih panjang lebar kejadian yang disebut oleh Santo Lukas dalam Injilnya bab 24 ayat 50-52. Dalam satu kalimat oleh Markus bab 16 ayat 19, dalam uraian Santo Lukas itu kita melihat suatu lukisan dari ajaran rasul-rasul bahwa Yesus dan sesudah ditinggikan oleh tangan kanan Bapa dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 33-36. Dalam kesaksiannya itu, Santo Petrus menghubungkan juga keyakinan bahwa Yesus akan datang kembali. Kesaksiannya itu dihubungkan dengan ucapan Daud, Tuhan telah bersabda kepada Tuhanku, duduk di sebelah kananku, sampai kubangkitkan segala musuhmu sebagai sandaran bagi kakimu. Dan Kisah Para Rasul bab 3 ayat 19-21 diajarnya, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kebangkitan Yesus dan kenaikannya, turunnya Roh Kudus dan harapan teguh bahwa ia akan datang kembali, semuanya itu diajar oleh rasul-rasul dari permulaan. Semuanya itu mendapat lukisannya dalam uraian di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 4-11. Dalam uraian Santo Lukas di atas bukan dimaksudkan bahwa Yesus baru naik ke surga sesudah 40 hari itu. Hal itu sudah ternyata dari ucapan Yesus kepada Maria dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 11-18, terutama pada ayat yang ke-17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, itu diucapkan Yesus ya, kepada Maria Magdalena. Tetapi pada malam itu juga tampaklah ia kepada murid-murid, dan karena sudah naik kepada Bapa, maka ketika itu juga diturunkannya Roh Kudus untuk kuasa pengampunan dosa. Yohanes bab 20 ayat 22. Nah, maka kalau menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni. Karena apa? Karena Roh Kudus itu adalah kuasa, ya, diturunkannya Roh Kudus untuk kuasa pengampunan dosa. Jadi kalau orang yang mau menjadi pengikut Kristus itu, dosanya harus dihapuskan dahulu melalui rahmat sakramen pembaptisan. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana dapat dikatakan bahwa dalam waktu penampakan itu sudah menurunkan Roh Kudus, sudah memberikan kuasa pengampunan dosa, padahal belum ada Pentakosta turunnya Roh Kudus? Itulah suatu petunjuk yang baik supaya kita melihat pengarang-pengarang suci tak bermaksud menentukan urutan waktu yang tertentu. Nah, melainkan atas cara yang berbeda-beda dan hidup-hidup melukiskan segala aspek dari karya keselamatan. Dalam terang itu juga harus kita tinjau bilangan 40 hari oleh Lukas. Bilangan itu bukan dimaksudkan sebagai bilangan historis dalam arti modern, melainkan sebagai bilangan teologis.
Bilangan itu adalah sesuai dengan simbol perjanjian lama. 40 tahun lamanya Israel di padang gurun. 40 hari lamanya Yesus berpuasa. Jadi 40 hari itu melambangkan hal-hal itu. Jarak waktu antara kebangkitan dan kenaikan selama 40 hari adalah suatu simbolik dan menyatakan zaman gereja. Zaman antara kebangkitan dari hari parousia, apabila pemerintahan Allah akan datang dalam segala kemuliaan. Kisah itu mempunyai suatu maksud teologis yang lain lagi. Juga di umat gereja yang pertama timbul keyakinan bahwa hari Allah, hari Yesus datang kembali sudah dekat. Dalam kisah itu umat pertama harus mengingat bahwa hal itu tidak pasti. Perhatian dan harapan akan hari parousia harus ditunda kepada masa depan yang lebih jauh. Ya, ayat 7. Tetapi yang penting segala perhatian ditekankan kepada tugas yang diberikan oleh Yesus kepada umat dalam waktu yang sekarang ini. Ayat 8, menjadi saksinya di seluruh dunia. Jadi tugas gereja itu kan yang pertama adalah liturgia, menguduskan. Yang kedua adalah kerigma, pewartaan. Yang ketiga koinonia, persekutuan. Yang keempat adalah diakonia, pelayanan. Yang kelima martiria, kesaksian iman. Jadi mengapa waktu Tuhan untuk kedatangan yang terakhir kali itu ya sepertinya tertunda? Nah, itu rahasia. Ya. Itu adalah kuasa dan kehendak Allah. Tetapi yang paling utama adalah Yesus menarik semua orang untuk ya bertobat. Dan melalui kesaksian iman kita, karena Yesus telah menobatkan kita, maka kita harus menjadi ya orang-orang yang kudus. Melalui kegiatan kita di dunia ini, apapun profesi kita, ya, kita harus kudus. Nah, kekudusan itu ya harus tahan uji, tahan cobaan. Lalu ya, karena kita adalah jalan yang sudah dikuduskan Allah, maka kita harus menjadi ya pewarta-pewarta iman. Dan kita harus bersekutu. Lihat, Yesus tidak memanggil satu orang, tetapi dia memanggil 12 murid. Itulah koinonia, persekutuan. Ya. Kita datang di tempat ini bersama-sama, persekutuan, koinonia namanya. Nah, lalu kita diakonia, pelayanan. Nah, pelayanan bermacam-macam. Pelayanan-pelayanan di dunia ini. Dari mendoakan orang, melayani orang sakit, lansia, ya kan, mendengarkan penderitaan orang, keluh kesah, memberikan nasihat, ayo macam-macam lah rupa-rupa pelayanan. Lalu kesaksian iman. Kita bersaksi, bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, dan menghindari kelalaian. Jadi, kalau kita pengikut Kristus, berarti kita harus mengikuti jalan salib Kristus. Kita harus melakukan sesuatu yang baik dan sempurna di hadapan Bapa. Bagaimana bisa sempurna? Ya, kita harus dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, itu harus dipahami. Menurut lukisan perjanjian lama, kenaikan itu dipandang sebagai suatu intronisasi dari raja. Apa yang dikatakan dalam perjanjian lama mengenai raja yang dilantik? Engkau telah kuperanakan hari ini. Mazmur 2 ayat 7. Sebenarnya berlaku bagi Yesus yang bangkit. Kisah Para Rasul 13 ayat 33. Demikian pun teks Mazmur 110 ayat 1. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ibrani 1 ayat 13. Dalam surat Ibrani, Yesus disalib dilukiskan sebagai imam agung yang dengan berkorban masuk ke dalam kanisahnya, yaitu kehadapan Allah di surga. Ia melangkah masuk supaya kita dapat mengikutinya. Bab 10 ayat 20. Mengikutinya. Ya. Tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Kenaikan Yesus berarti pembukaan pintu bagi umat manusia. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, berjuanglah untuk masuk ke pintu yang penuh sesak itu, karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Jadi pintu untuk masuk ke dalam kerajaan surga, dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan Allah, dalam kehidupan kekal bersama Allah, itu hanya melalui Yesus Kristus, pintunya satu-satunya.
Jadi berbahagialah kita yang sudah mengenal Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Makanya hati kita harus berkobar-kobar dan bersukacita dan bergembira. Apapun kondisi kita. Dan penderitaan adalah jalan kemuliaan bagi kita. Jangan lalu kita ada penderitaan lalu kita bilang Tuhan itu tidak mendengar doa-doa kita. Tuhan itu selalu mendengar doa-doa kita. Tuhan itu hanya sejauh doa. Doa orang benar. Siapa yang benar? Yesus Kristus. Karena dia adalah jalan kebenaran. Doa yang melalui perantaraan Yesus Kristus. Dan para pengikut Yesus Kristus yang telah menjadi kudus. Nah, itu harus dipahami oleh kita sekalian sebagai pengikut Kristus. Surga itu bukan suatu ruangan yang jauh dari kita, dari dunia. Sebagaimana Yahweh dengan kekuasaannya berada di tengah-tengah Israel. Demikian pun Yesus diangkat naik berada dalam ruangan Allah, tetapi menjalankan kekuasaannya di tengah-tengah dunia. Untuk mata jasmani tak kelihatan lagi, hilang di balik awan, tetapi iman akan sabdanya, aku tetap besertamu sampai kesudahan zaman. Nah, jadi aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Jadi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, semoga materi yang kedua ini bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Kita lanjut ke materi berikutnya.